Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Jai Langkung. Cerita kali ini ditulis oleh Pindut. Kali ini memasuki part yang ketiga, yaitu cerita kelanjutan dari part yang sebelumnya ataupun cerita yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi part ketiga ini merupakan kelanjutan dari pengalaman Riko dan juga teman-temannya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mereka berenam sudah sampai di sebuah desa yang memiliki air terjun yang terkenal indah. Namun anehnya, desa kecil itu sudah lama ditinggalkan para penduduk dan hanya sebagian orang yang masih mau tinggal di sana. Entah apa penyebabnya. Akhirnya kita liburan juga. Senangnya bisa menikmati air terjun yang segar ini, ujar Radit merasa puas karena melihat air terjun di depan matanya. Dit, nggak kenal takut kamu ya? Lihat itu, banyak tengkorak di sana sini, ngeri tahu. Timbal Wati yang melihat beberapa tengkorak tertumpuk di bawah aliran sungai. Iya, serem banget, kayaknya air terjun ini ada penghuninya deh, ujar Mela dan memandang ke segala penjuru. Semua tempat itu memang ada penghuninya, Mel, apalagi di daerah terpencil seperti ini. Jangan takut, kita juga tidak mengganggu mereka, sahut Nesa. Mela hanya meringis menanggapi perkataan Nesa. Meskipun di hatinya ada rasa was-was, terlihat beberapa wanita dari desa itu datang untuk mencuci pakaian di sungai di dekat air terjun tersebut. Gila, itu cewek apa bidadari? Cantik-cantik amat, celetuk Radit yang mulai dengan kebiasaan buruknya. Minta dicewer, Dit, ancam Wati yang berdiri di sampingnya. Riko melihat sosok wanita berwajah pucat berdiri tepat di belakang salah satu wanita yang sedang mencuci di sana. Kamu juga lagi marahin cewek itu, Rik? Tanya Nesa yang melihat Riko tidak mengalihkan pandangan dari para wanita yang asik mencuci baju. Enggak, ayo masuk ke desa itu, ajak Riko pada teman-temannya. Nesa berkata kepada kepala desa di sana bahwa mereka sedang melakukan KKN untuk pengisi halaman tengah skripsi untuk kegiatan kuliah. Kepala desa itu sudah menolak mereka karena desa itu tidak aman untuk ditinggali pendatang baru. Akan tetapi, Nesa dan juga teman-temannya memaksa dan juga berjanji akan mematuhi semua peraturan yang ada. Akhirnya kepala desa mengizinkan mereka dengan syarat hanya boleh bermalam 2 hari saja. Mereka pun mematuhinya. Di salah satu rumah yang ada di desa tersebut, mereka semua diizinkan menginap di sana. Ternyata wanita yang ditemui oleh mereka di sungai tadi itu pemilik rumah tersebut. Malam ini kita bisa menginap di sini. Maaf kalau kalian harus tidur beralaskan tikar saja. Perkenalkan, namaku Ningsih, ujar wanita berlesung pipit itu. Radit langsung menyambut tangan wanita cantik itu. Namaku Radit, yang paling ganteng di antara mereka karena semuanya wanita, sahutnya terkekeh. Radit? Wati segera memisahkan mereka berdua. Gak apa-apa, kami biasa tidur seperti ini. Namaku Nesa, itu Ria, Mela, Wati, dan ini Riko. Kami semua berteman, timpal Nesa berkenalan. Wanita itu menjulurkan tangannya pada Riko, lalu ia membalas jabatan tangan wanita tadi. Saat saling berjabat tangan, Riko melihat penampakan desa yang terbakar. Kemudian semua orang berlarian ke sana kemari. Astagfirullah, serga Riko dan melepaskan tangannya. Ada apa, Rik? Tanya Nesa. Kenapa ya? Ningsih ikut panik. Gak apa-apa kok. Apa kebetulan di desa ini dulu pernah terjadi kebakaran? Tanyanya langsung pada Ningsih. Ningsih tersentak saat mendengar pertanyaan Riko. Ia melirik ke belakang sepertinya takut kalau ada yang mendengar. Tolong jangan bahas tentang hal itu di sini. Saya pergi dulu, tolaknya seraya pergi meninggalkan Riko yang masih penasaran. Teman-teman yang lain ikut penasaran dan bertanya. Riko mengatakan, saat menjabat tangan wanita tadi, ia bisa melihat penampakan di masa lalu tentang desa tersebut. Namun semuanya masih teka-teki. Sore harinya, Radit dan juga yang lain pergi ke air terjun untuk bermain.
Wah, segarnya ucap pria berambut coklat itu seraya menengadah ke air yang membasahi tubuhnya. Aduh duh, apaan ini? Lancip banget, gerutu Mela yang merasa menginjak sesuatu kemudian meraihnya. Ia menemukan tulang tangan manusia yang sudah menjadi tengkorak. Wah, tengkorak! Teringatnya membuang tulang itu dan segera bergegas keluar dari sungai. Dasar penakut kamu, Mel, celetuk Radit yang masih asik bermain air. Kamu nggak ikut jabur, Sa? Tanya Wati. Enggak ah, malas, kalian main saja. Aku mau ke sana, ujar Nesa dan berjalan mendekati Riko yang sibuk berkeliling. Rik, apa kamu menemukan sesuatu? Sepertinya belum. Kok kamu gak main air? Malas saja, entah kenapa. Aku ngerasa tempat ini menyimpan banyak hal, pikir Nesa seraya melihat sekeliling. Aku juga berpikir seperti itu. Malamnya mereka melakukan pemanggilan jailangkung seperti biasa. Namun, malam itu sedikit berbeda. Sebelum mereka tidur, Riko menyuruh mereka mengikat tangan menggunakan benang merah. Hanya berjaga-jaga jika mereka dipanggil ke dunia lain, jadi mereka tidak akan terpisah seperti sebelumnya. Riko memang benar-benar keturunan paranormal. Malam itu ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di tengah hutan di samping desa yang mereka tinggali. Duh, kepanggil lagi kita, celetuk Radit yang mengusap-ngusap mata karena merasa masih ngantuk kala itu. Ini di mana? Kok serem banget? Mana gelap lagi? Tanya Mela yang mendengar gonggongan serigala dan hewan buas lainnya. Lihat, di depan itu bukannya air terjun yang kita datangi sore tadi ya? Ujar Nesa seraya menunjuk ke arah yang dimaksud. Ternyata mereka datang ke masa lalu. Pohon-pohon masih lebat dan air terjun yang mereka datangi tadi sore terlihat lebih indah. Sepertinya kita datang di masa lalu, di mana desa itu masih banyak penduduknya, ujar Riko. Maksudnya sebelum kebakaran itu terjadi ya? Tanya Wati penasaran. Riko mengangguk. Untunglah kita hanya jadi penonton, celetuk Radit. Kali ini kita bukan penonton, kita dipanggil ke sini. Jadi pasti ada seseorang di balik pemanggilan kita ini, jawab Riko memperingatkan. Aduh, sial, keluh Radit. Aku takut kalau satu dari kita ini tertinggal lagi di sini. Isak Mela mulai ketakutan. Kalian tenanglah, makanya aku mengikat tangan kalian semua ini menggunakan benang ini. Mereka tidak akan bisa memisahkan kita. Pesanku pada kalian, jangan pernah lepasin ikatan benang ini. Apapun yang kalian lihat, abaikan itu. Mengerti kalian? Tita Riko memperingatkan mereka. Iya mengerti, saut mereka semua. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Gelap sunyi mengiringi langkah mereka seraya terus menyusuri hutan yang luas itu. Berhenti, sepertinya aku melihat beberapa orang di sana, ujar Nesa tiba-tiba karena melihat asap putih seperti api unggun di suatu tempat. Mereka semua bersembunyi di balik pohon dan mendengarkan percakapan beberapa orang. Apa kita akan membunuh semua penduduk yang ada di desa itu? Tanya seorang pria yang bertato tengkorak di lengannya. Iya, kita akan menikmati semua wanita yang ada di sana, lalu kita bakar desa itu, saut pria yang terlihat paling ganteng di antara mereka. Satu orang hanya terdiam seperti memikirkan sesuatu. Bagus, kenapa kamu diam saja? Bentak pria bertato itu kepadanya. Kenapa kita harus melakukan ini? Jika kita tertangkap polisi bagaimana? Saut Bagus dengan wajah cemas. Jika kamu tidak berbicara, maka polisi pun tidak akan tahu. Jangan macam-macam kamu. Kalau masih ingin melihat ibumu yang cacat itu, bentak pria tampan yang biasa dipanggil Fendi itu. Bagus merunduk tidak berani melawan mereka. Saat tengah malam, mereka melancarkan aksinya. Mereka membakar asap putih yang biasa untuk membius hewan buas di hutan. Asap putih itu masuk ke masing-masing rumah di desa itu dan menidurkan siapapun yang menghirup asapnya. Tutup hidung kalian, Tita Riko memperingati teman-temannya. Setelah para penduduk terlelap, pria itu membunuh siapapun yang ada di depan mata. Mereka juga merudah paksa semua wanita muda di sana.
Para penduduk yang masih sadar segera berlarian menghindari Fendi dan teman-temannya. Benar-benar perbuatan yang sangat keji. Bagus terlihat menarik tangan seorang wanita, tidak lain adalah kekasihnya yang juga tinggal di desa itu. "Mas Bagus, mau bawa aku kemana? Jangan cepat-cepat jalannya, Mas," rintih wanita yang bernama Mawar itu seraya memijat kakinya yang pegal karena terus berlari. "Mawar, tolong dengerin Mas. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh kembali ke desa ini. Kamu harus segera pergi ke kota. Mas akan segera menyusul kamu," ucap Bagus pada wanita yang ingin dinikahinya bulan depan itu. "Iya Mas, juga hati-hati ya," sahut Mawar, kemudian ingin pergi meninggalkan calon suaminya itu. Mendadak Fendi dan juga teman-temannya datang menghampiri. "Dasar tikus, berani-beraninya kamu berulah," bentak Fendi mulai emosi. "Cantik juga wanita ini," ucap Edi, salah satu dari mereka seraya menarik tangan Mawar ke pelukannya. "Lepasin aku, tolong," teriak Mawar meronta. "Lepasin wanita itu, jangan sentuh dia," bentak Bagus emosi karena calon istrinya disandra. "Berani kamu ya?" Pria bertato tengkorak itu langsung mengajar Bagus yang memang lebih kecil dari badannya. Tubuh Bagus mengeluarkan darah di mana-mana. Mawar ikut merintih, meminta melepaskan calon suaminya. Bagus kini tidak berdaya dan wajahnya ini babak belur penuh lebam. "Berhenti, sudah cukup, biarkan dia," lerai Fendi menghentikan hajaran temannya. Edi mengemaskan tubuh Bagus yang sudah lemas itu. "Ayo, kita sikat wanita ini," ucap Fendi dan juga menarik tangan Mawar. Mawar dengan cepat menarik pisau yang ada di pinggang Fendi lalu menggoreskannya ke tangan pria itu. Wah, sialan. Fendi sangat marah karena tangannya tergores oleh pisau. "Jangan mendekat, atau aku bunuh kalian semua," bentak Mawar seraya mengacungkan pisau itu pada mereka. "Berani kamu ya?" umpat Edi seraya menyengir. Mawar segera berlari menghindari mereka. Ia masuk ke dalam hutan dan terus berlari hingga langkahnya terhenti di pinggir jurang. Ia bingung mau lari kemana lagi, sedangkan Fendi dan juga teman-temannya sudah makin dekat. "Kesini kamu anak manis?" Fendi menatapnya dengan beringas. "Aku tidak sudi tubuhku ternodai oleh kalian. Jika aku mati, arwahku akan mendatangi kalian. Ingat itu," kecam Mawar untuk yang terakhir kalinya sebelum melompat ke air terjun. "Ah, sialan," umpat Edi yang melihat wanita itu terjun ke jurang. Dari kejauhan, Ria menutup mulutnya menahan teriakannya, sedangkan Mela sudah menangis sedari tadi. Mereka semua memutuskan untuk pergi dari sana sebelum ada yang melihat. Sungguh biadab perbuatan mereka, umpat Radit ikut geram sembari tetap melangkah. "Iya, mereka bukan manusia," Timbalwati. "Ayo, kita kembali ke desa," titah Riko, dan kemudian menggiring teman-temannya untuk meninggalkan tempat itu. Saat melewati hutan lebat itu lagi, terlihat sesosok perempuan berambut panjang sedang melambai pada Radit yang berada di barisan paling belakang. Radit samar-samar melihat wajah wanita itu yang mirip dengan wanita yang jatuh ke jurang tadi. "Tolongin ya Mas, tolongin saya Mas, tolong," rintih wanita itu memelas dan masih melambaikan tangannya. Karena Radit merasa iba pada wanita itu, tanpa pikir panjang ia melepaskan benang merah yang tengah melilit di tangannya. Lalu ia berjalan mendekati wanita tersebut. Sosok itu tersenyum dan menggiring Radit menuju ke air terjun. Riko dan juga teman-temannya masih fokus berjalan ke depan. "Dit, kamu ngerasa nggak? Pria bernama Fendi itu, aku kayak kenal sama wajahnya," tanya Wati padanya, tetapi tidak ada sautan dari belakang. Lalu Wati berbalik. "Radit," teriaknya membuat kaget teman-temannya yang lain. "Loh, Radit kemana?" tanya Nesa. "Aku juga nggak tahu, tiba-tiba dia itu menghilang," jawab Wati dengan bingung. Riko mengecek benang merah milik Radit yang sengaja terlepas. "Sepertinya Radit yang melepaskan benang ini sendiri," serga Riko. "Aduh, anak itu bikin masalah apa lagi sih?" kata Surya merasa kesal.
Wati memohon pada Riko untuk mencari Radit dimanapun itu. Ia tidak mau pria yang disukainya tertinggal di alam gaib. Ia khawatir Radit akan mengalami hal-hal yang buruk. Riko dan juga teman-temannya kembali ke tempat terakhir yang mereka datangi. Mereka berjalan kembali menyusuri hutan. Mendadak Ria melihat sesuatu. "Berhenti, lihat, ada jejak kaki," ucapnya sambil melihat beberapa jejak kaki yang masih baru. "Udah kayak detektif aja Ria," ejek Mela. "Iya dong, kan aku yang paling teliti di antara kalian," sahutnya dengan sombong. "Ayo, kita ikuti jejak ini," pinta Wati. Ternyata jejak kaki itu mengarah ke air terjun. Mereka melihat sekeliling berusaha mencari Radit. Sosok wanita cantik tengah menggiring Radit masuk ke air sungai di bawah air terjun. Radit menurutinya saja seperti tersihir oleh wanita itu. Mereka bermain air berdua. Wanita itu mencelupkan kepala Radit ke air beberapa kali. Saat Radit kembali menatap wanita yang cantik tadi, wajahnya sudah berubah menjadi wanita yang sangat mengerikan. Wajahnya pucat dan beberapa urat nadi keluar dari wajah wanita itu, serta matanya hampir copot. Mulutnya mencor tidak pada tempatnya. Radit kelagapan dan meminta tolong, tetapi sosok itu makin menenggelamkan tubuh Radit ke dalam air. Hihihihi. Tawa wanita itu melihat Radit tenggelam. Dari arah lain, Riko dan juga teman-temannya datang. Mereka kaget melihat sesosok wanita sedang menenggelamkan tubuh Radit ke dalam air. "Lepaskan dia!" teriak Riko dengan lantang. Wanita itu langsung menatap ke arah Riko dengan wajahnya yang menyeramkan. Riko langsung membaca doa-doa agar sosok wanita itu pergi. Akhirnya sosok itu pun menghilang meninggalkan tubuh Radit yang terapung di air. "Radit!" teriak Wati dan segera mendatangi pria yang disukainya itu. Radit mengeluarkan semua air yang sudah ia minum tadi. "Syukurlah kamu gak kenapa-napa, Dit," ujar Wati yang langsung memeluknya. "Ayo cepat keluar dari sungai ini," pinta Riko dan juga ikut menggandeng tubuh Radit yang masih lemas. Mendadak angin dingin menyusup ke tubuh Ria dari belakang. Sejenak ia kehilangan kesadaran, lalu kemudian kembali seperti biasa. Perasaanku seperti ada yang aneh," ujarnya sambil melihat ke sekeliling, tetapi tetap tidak mendapati apapun. Tiba-tiba mereka semua membuka mata secara serentak. Riko dan juga teman-temannya terkejut karena telah berada di area perkuburan massal. "Wah!" teriak Mela yang sadar dia tengah menduduki batu nisan yang sudah rapuh. Apa ini?" ucap Ria kaget melihat di sekelilingnya ada sebuah kuburan. Mereka segera berdiri dan juga beranjak dari tempat tersebut. "Bukannya kita ada di desa ya? Kenapa bisa jadi kuburan seperti ini?" ujar Nesa bingung. "Mungkin inilah kenyataannya. Desa itu tidak benar-benar ada," jawab Riko seraya menerawang jauh. "Jadi itu desa gaib?" tanya Wati seraya membopong Radit yang masih merasakan nyeri di kepalanya. "Kalau begitu, ayo kita harus segera pergi dari sini," pinta Riko dan menggiring teman-temannya agar segera meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Ria merebahkan tubuhnya di atas kasur. Rasanya seluruh badannya pegal-pegal. Seorang wanita berusia 45 tahunan menghampirinya. "Kamu sudah di rumah sayang? Katanya pergi 2 hari," tanya wanita itu yang tidak lain adalah ibunya. "Ada sesuatu yang mendesak mah, jadi dicepatin KKN-nya," jawab Ria. "Jangan lupa mandi, Mama udah nyiapin makan buat kamu." "Makasih mah." Ria berjalan memasuki kamar mandi dan membasuh tubuhnya. Saat berkaca, ia melihat sesosok wanita dengan wajah hancur berdiri tegak di belakang badannya. "Astagfirullah, siapa itu?" Ia kaget dan berbalik ke belakang, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat ia berbalik lagi, sebuah kepala wanita yang berwajah pucat sudah mencengkeram wajahnya Ria, kemudian masuk melewati mulut. Ria tersenyum jahat seraya menatap wajahnya di depan cermin. Di meja makan bersama kedua orang tuanya, Ria tampaklah tidak berselera makan.
Ia hanya mengaduk-aduk makanan yang ada di piringnya. Ria, kenapa nggak dimakan sayang? Tanya ibunya. Ria masih diam tidak menyahut. Ria, apa kamu sakit? Tanya pria yang berkumis tipis itu, yang tidak lain adalah ayahnya. Enggak pak, ma, mungkin aku kecapean aja, sahut Ria beralasan. Mama sama papa mau keluar makan malam nanti, kamu mau ikut nggak? Tanya ibunya. Enggak ma, aku mau di rumah saja. Selama kedua orang tua Ria pergi makan malam, Ria mengintip dari tirai jendela kamar yang berada di lantai 2. Setelah mereka pergi, ia keluar rumah dan berjalan entah kemana. Kakinya terhenti di sebuah rumah mewah berlantai 3 dengan pagar besi yang dicat warna putih. Ria tersenyum sinis. Akhirnya, aku menemukanmu. Keesokan harinya, saat semua orang berkumpul di rumah Nesa, tampak Ria sedang memijat kakinya yang terasa pegal. Ia bahkan tidak tahu apa penyebabnya. Kenapa dengan kakimu, Ria? Tanya Mela heran melihat temannya yang sedang duduk sibuk memijat dari tadi. Nggak tahu nih, kayak habis lari maraton, pegel banget rasanya. Jawabnya seraya masih memijati kaki. Pasti kamu ngimpi sambil jalan ya? Celetuk Radit. Sialan kamu Dit, kini-kini normal aku. Nggak kayak kamu yang suka ngorok, bantahnya. Buka kartu kamu. Cibir Radit seraya meruncingkan bibirnya. Mereka semua ikut tertawa mendengar perdebatan kedua insan yang tidak pernah akur itu. Nesa dan juga Riko sedang berbincang-bincang masalah kekurangan informasi tentang desa gaib yang mereka singgahi kemarin. Tetapi Wati sepertinya ingat tentang pria yang bernama Fendi saat di desa tersebut. Ia menyuruh Nesa untuk mencari informasi tentang pria itu melalui namanya. Coba aku cek, moga saja ada infonya. Agak sulit juga nih, karena nama Fendi nggak cuma satu orang. Ujar Nesa kemudian memperlihatkan keterampilannya menggunakan komputer. Teman-temannya dengan sabar menanti. Nesa masih berselancar di dalam website guna mendapatkan informasi apapun itu tentang pria bernama Fendi. Akhirnya ketemu juga. Untung namanya sudah kusaring. Ayo yang teliti sama wajahnya ke sini. Ucapnya seraya memalingkan layar laptop ke arah teman-temannya. Mereka semua menarik ke Ria untuk mendekat. Ia tahu jangan tarik-tarik. Bantah Ria yang tahu akan dijadikan detektif seperti biasanya. Wanita berambut pendek itu melihat dengan teliti. Matanya tertuju pada satu foto. Ini nih pria yang kita lihat kemarin. Aku ingat tai lalatnya. Ria menunjuk ke foto tersebut. Gila segitunya kamu. Sampai detail banget ingat tai lalatnya juga. Cibir Radit terkekeh. Ria ikut terkekeh. Wanita ini memang memiliki mata setajam elang. Benarkah aku kenal orang ini? Ujar Wati dan mulai ingat. Siapa dia Wati? Tanya Mela. Nama lengkapnya Effendi Setiawan, penulis buku terkenal yang mengambil cerita dari kisah nyata. Semua karyanya sudah banyak kok. Laku sampai ke luar negeri juga dan aku salah satu penggemar beliau. Jelas Wati seraya meringis. Wih gila, kenapa bisa seseorang penulis mempunyai kehidupan yang kelam seperti itu? Cibir Ria. Ya kalau semua orang tahu kejahatannya di masa lalu, gimana coba? Timbal Mela. Apa kamu bisa melacak alamatnya, Sa? Tanya Riko menghentikan perdebatan teman-temannya. Nesa segera melakukan seperti yang diperintah. Mencari alamat Fendi tidak butuh waktu lama. Ia sudah bisa mendapatkannya. Mereka saling berpandangan seperti tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka berenam sudah berada di depan rumah mewah di mana Fendi tinggal di sana. Namun mereka ini kesulitan untuk masuk dan tidak bisa bertemu dengan pria yang diharapkan karena para pengawalnya Fendi tidak menginginkan mereka masuk. Siapa kalian? Seorang pria parubaya mendatangi mereka. Bukannya kamu? Ucapan Ria terhenti karena Wati menutup mulutnya. Mereka sadar bahwa pria yang ada di hadapan mereka adalah Bagus, pria yang dulu dihajar oleh Fendi dan anak buahnya. Mereka tidak menyangka akan bertemu Bagus di rumah tersebut. Padahal jelas-jelas Fendi adalah penyebab sang kekasih meninggal pada kala itu. Entah mengapa pria itu masih ada di sekitaran Fendi.
Kami adalah fans berat Pak Fendi. Bisakah kami masuk dan meminta tanda tangan beliau? Ujar Nesa beralasan. Oh begitu, masuklah. Kenapa pula kalian harus membuat keributan? Jawab Bagus kemudian mempersilahkan mereka masuk. Maaf Pak, teman saya memang sedikit emosian, sahut Nesa seraya meminta maaf. Mereka dipersilakan masuk dan duduk di sebuah ruang tamu yang sangat luas. Rumah itu begitu megah dengan beberapa lukisan terkenal yang terpajang di dinding. Bahkan beberapa lampu hias bergelantungan indah di langit-langit rumah itu. Wah, ternyata kayak gini rumah artis ya. Celetuk Radit berdecak kagum melihat rumah itu begitu megahnya. Seorang pria berkacamata datang menghampiri mereka. Walau ia sudah berusia hampir 45 tahun, pria itu masih terlihat sangat gagah. Dialah Fendi, pria yang mereka cari. Aku belum pernah didatangi fans ke rumah. Maaf ya kalau para penjagaku terlalu kasar, ujar pria itu seraya duduk di sofa. Iya nggak apa-apa Pak, sahut Riko dengan sopan. Mereka mengeluarkan beberapa buku dan menyuruh Fendi untuk menandatanganinya. Terima kasih untuk tanda tangannya. Saya fans berat Bapak, seru Wati seraya melemparkan senyum manisnya. Radit tidak berhenti menatap Wati karena merasa tidak suka melihat wanita yang disukainya tersenyum pada pria lain. Setelah berbincang-bincang mengenai isi buku yang ditulis oleh Fendi, mereka pun undur pamit dan kemudian Ria menatap tajam pada Bagus yang berdiri tepat di samping Fendi, seolah memberikan sebuah sinyal. Bagus tersentak karena tatapannya pun berhenti ke arah Ria. Pria itu segera berlari ke kamar mandi. Ia membasuh mukanya dengan air seakan tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Ia melihat wajah Ria berubah menjadi mawar. Apa tadi itu mawar? Apa aku sedang berhalusinasi? Ia bermonolog. Banyak pertanyaan di dalam kepalanya yang tidak bisa terjawab. Di dalam mobil, Ria terlihat merenung sembari menatap jalanan di luar dari kaca. Saat teman-temannya ribut tentang si penulis itu, tatapannya menerawang jauh keluar jendela mobil. Sampai sebuah suara mengagetkan dia. Ria, udah nyampe nih, ucap Riko, kemudian ia menekan tombol kunci agar ia bisa keluar. Udah nyampe ya? Ya udah, aku masuk dulu ya. Daria, ujar Mela dan yang lainnya. Dah, sahutnya datar dan kemudian berjalan masuk ke rumah. Riko kemudian mengendarai mobilnya lagi dan mengantar temannya yang lain. Dan yang terakhir hanya ada Riko dan juga Nesa karena rumah mereka satu arah. Rik, apa kamu ngerasa ada yang beda sama Ria? Tanya Nesa memecahkan keheningan. Riko menatap wanita itu. Apa kamu juga merasakannya atau bagaimana? Iya, sejak ketemu penulis itu dan saat pulang Ria seperti orang lain. Aku sedikit khawatir, ucap Nesa. Ya udah, kita balik ke rumah Ria sebentar ya. Aku juga pengen mengecek sesuatu kok, ajak Riko. Nesa kemudian mengangguk. Mereka berdua kembali ke rumah Ria, tapi rumahnya gelap gulita seperti tidak berpenghuni. Mereka berdua pun bertanya pada satpam di sana. Satpam itu berkata kedua orang tua Ria belum pulang dari bekerja, sedangkan Ria baru saja keluar entah kemana. Gimana nih Rik? Kemana perginya Ria? Nesa mulai panik. Sepertinya aku tahu kemana dia pergi. Ayo masuk ke mobil, ajak Riko. Mereka segera melaju kemudian menuju ke suatu tempat. Arwah mawar yang berada di tubuh Ria tiba di rumah Fendi dan Bagus sudah menyambutnya. Ia langsung memeluk tubuh wanita yang sangat dicintainya itu. Sudah lama ya kita tidak bertemu Mawar. Aku sangat merindukanmu, isak pria itu tanpa ragu sama sekali. Aku juga Mas, ucap Ria lirih. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana bisa kamu berada di tubuh wanita ini? Wanita ini yang membuatku keluar dari desa gaib itu Mas. Sekarang aku ingin menuntut balas atas kematianku pada pria yang sudah membuatku menderita seperti ini, ucap Ria seraya menatap ke rumah berlantai 3 itu. Tapi itu berbahaya. Fendi memiliki kalung jimat di lehernya. Apa kamu tidak akan terluka? Begitulah tanya Bagus. Dengan tubuh yang aku pakai sekarang, aku tidak takut dengan apapun Mas.
Baiklah, ikutlah denganku. Bagus menarik tangan wanita itu dan membawanya ke kamar Fendi. Fendi saat itu sedang minum-minum sendiri. Melihat ada wanita yang wajahnya ia kenal, pria itu terperanjat. "Kamu? Bukannya kamu sudah mati?" ucap Fendi seraya beranjak dari duduknya. "Kamu kira aku tidak akan bisa menemukanmu? Kamu kira aku tidak bisa membunuhmu?" pantah Mawar seraya mengeluarkan kukunya yang panjang. "Penjaga, penjaga! Bagus, kemana kalian semua? Tolong aku!" teriak pria itu memanggil orang-orang, tapi tidak ada satupun yang datang. Ternyata Bagus sudah menyuruh semua pengawal mengerjakan hal lain dan ia yang bertugas menunggu pintu. Mawar langsung mencekik pria yang sudah membuat hidupnya hancur itu. Ia menarik kalung jimat yang sudah tidak berfungsi itu dan membuangnya ke lantai. Ferdi mengerang kesakitan. Ia mendorong tubuh wanita itu dan segera berlari ke pintu. Tapi pintu itu terkunci. Ia pergi ke balkoni yang ada di kamar itu. Dengan mukanya yang pucat pasi dan tubuhnya yang basah kuyup, Mawar berjalan mendekati pria separuh baya itu. "Tolong ampuni aku sudah bertobat. Aku juga sudah berdoa kepada leluhur untuk kematian kalian semua." Rintih pria itu memohon ampun seraya berlutut pada Mawar. "Kamu kira dengan maaf bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Kamu harus mendapatkan hukuman atas semua dosa-dosamu." Mawar langsung mengangkat tubuh Fendi dan melemparkannya dari lantai 3 rumah itu, hingga kepala pria itu tertancap ranting kayu dan menembus hingga ke bola mata. Tewaslah Fendi dengan bersimbah darah. Mawar pun tersenyum puas. Dari pinggir rumah yang besar itu, mobil Riko terparkir. "Apa kamu lihat itu, Rik? Bukankah itu Ria?" ucap Nesa seraya tidak percaya dan ingin keluar menemui Ria. Riko menahannya. "Itu bukanlah Ria, tapi ada roh yang merasukinya." "Apa dia wanita yang meloncat dari air terjun itu?" tanya Nesa. "Kurasa iya, dia berhasil lolos dari desa gaib itu melalui tubuh Ria. Itulah sebabnya aku merasakan hal aneh ketika bersama Ria," sahut Riko. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Rik? Kita harus menunggu." Petang itu juga polisi sudah membanjiri rumah penulis yang terkenal itu. Bagus sudah menyuruh Mawar untuk pergi terlebih dahulu. Bagus juga sudah menyiapkan surat wasiat yang ditulis oleh Fendi, seolah-olah ia bunuh diri. Polisi melihat surat itu dan menggiring Bagus untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Bagus mengatakan bahwa Fendi sering sekali ingin bunuh diri karena teringat kesalahannya di masa lalu. Dan juga Bagus sudah beberapa kali menghentikan aksinya itu. Bagus memang penipu yang ulung. Akhirnya polisi membebaskan dia karena tidak terbukti terlibat dalam kematian Fendi. Paginya Riko dan juga teman-temannya datang ke rumah Ria, tapi wanita itu malah mengurung diri dan tidak ingin bertemu siapapun. "Ria sayang, ini teman-temanmu datang, nak. Apa kamu nggak mau keluar juga?" teriak ibunya dari balik pintu kamar yang Ria kunci dari dalam. "Aku capek, mah. Mau istirahat. Suruh mereka besok aja datang lagi," jawab Ria. "Tante minta maaf ya, entah kenapa Ria berlaku seperti ini." "Iya, nggak apa-apa kok tante, kami ngerti," ucap Nesa sedikit kecewa. Di luar pagar rumah Ria, "Tuh anak aneh banget sih. Nggak biasanya dia kayak gitu," ucap Radit masih heran. "Kamu kan tahu dia bukan Ria sekarang. Dia itu kemasukan roh Timbalwati yang sudah diberitahu keadaan Ria sejak pagi oleh Nesa. Aku akan berjaga-jaga di sini. Aku yakin Ria akan segera keluar dari rumah ini," ucap Riko. "Aku juga ikut," timbal Radit. "Udah, kita semua jaga aja di sini. Kita ini kan teman, jadi harus selalu bersama," ucap Mela merangkul mereka semua. "Ya udah, kita tunggu di mobil saja. Nanti aku cari makanan buat kalian," jawab Nesa. Saat malam hari, terlihat Ria sedang menggeret koper kecil keluar rumah. Ia langsung memanggil taksi dan melaju. "Wah, mau kemana tuh Ria? Malam-malam gini geret koper?" tanya Wati yang melihat Ria dari dalam mobil. "Mencurigakan banget tuh anak," timbal Radit.
Ya udah, kita ikutin aja, pinta Nesa. Riko segera melaju mengikuti taksi yang ditumpangi oleh Ria. Setelah mereka sampai, loh, kok di bandara? Jangan-jangan si Ria mau kabur nih, celetuk Radit yang enggak sabaran. Kalian turun dulu ya, cepat susulin Ria, jangan sampai kehilangan dia. Aku harus parkir mobil dulu, pinta Riko. Mereka semua turun dan kemudian menyusul Ria. Seorang pria sudah menunggu kedatangan Ria. Pria itu tidak lain adalah Bagus. Ia ingin pergi bersama mawar yang ada di tubuh Ria itu. Makasih mas, karena masih menungguku, ujar Ria dan memeluk pria itu. Aku tidak akan pernah lelah menunggumu mawar. Kini kita akan hidup bersama selamanya, sahut Bagus seraya mengecup kening Ria. Mendadak tangan Ria ditarik dari belakang. Wah, cari kesempatan nih orang, main kecup-kecup aja. Situ waras, bentak Radit yang emang suka emosian. Lepasin gak? Lepas. Ria meronta karena dipegang teman-temannya. Sadar ya, ini bukan kamu yang sebenarnya. Istighfar ya, tutur Wati yang masih memegangi temannya itu. Riko datang dan langsung memegang kepala Ria. Ia membaca doa agar arwah mawar keluar dari tubuh wanita itu. Tidak beberapa lama asap putih keluar dari mulut Ria dan wanita itu langsung tidak sadarkan diri. Tidak, teriak Bagus yang kemudian melihat arwah kekasihnya keluar dari tubuh Ria. Ia menangis dan berlutut di hadapan arwah mawar yang sudah semakin menghilang. Maafin aku mas, aku berharap kita bisa ketemu di kehidupan selanjutnya. Aku mencintaimu mas, ujar mawar sebelum ia lenyap menjadi asap. Tidak mawar, tidak. Ishak Bagus menyesali semua perbuatannya. Ayah Nesa dan juga anak buahnya datang untuk meringkus Bagus, karena sebelumnya Nesa sudah menceritakan via telepon dengan ayahnya. Akhirnya polisi menangkap Bagus dan ia mengakui semua kejahatannya. Ia juga yang telah membunuh kedua temannya lantaran dendam karena menyebabkan calon istrinya terjun ke jurang. Bagus juga mengakui bahwa dia dan juga teman-temannya telah menghancurkan sebuah desa yang dulu disebut Desa Permai. Kini desa itu tidak bisa dijumpai dan hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus yang bisa menemukan desa itu. Maka banyak orang menamai desa itu sebagai desa gaib. Di dalam mobil, Ria baru saja sadar, tapi ia tidak ingat apa yang sudah dilaluinya. Syukurlah, kamu sudah kembali, Ria, ujar Mela memeluk teman kesayangannya itu. Ada apa ini? Aku kok nggak ingat apapun. Jangan bilang aku amnesia ya, sautnya dengan bingung dan mencoba mengingatnya. Kamu nggak amnesia kok, tapi pikun akut, ejek Radit yang diikuti tawaan teman lainnya. Sialan kamu Dit, bantah Ria. Wati baru saja sampai di rumah, dan kemudian dia duduk di sofa sembari menonton TV. Ia mulai haus dan berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat ia menuangkan air dari ceret, mendadak ada tetesan air dari atas kepalanya. Ia menongak ke atas. Astagfirullah, ia dikagetkan dengan sesosok wanita yang berkelantungan di atap rumahnya. Matanya hitam, tubuhnya basah dan berlendir. Sosok itu merangkak mendekati Wati. Ia segera berlari menghindarinya. Dasar hantu sialan, teriak wanita itu sambil terus berlari. Mereka berenam berkumpul di rumah Nesa seperti biasa, berembuk untuk memulai petualangan selanjutnya. Syukurlah, kurang dikit lagi skripsi kita. Next, kita mau kemana lagi nih? Tanya Nesa seraya menutup laptop yang ada di hadapannya. Ke laut yuk, pengen yang seger-seger nih. Radit menyahut, bayangan keindahan laut menyapa otaknya. Nggak takut kelelep lagi kamu Dit, Ciberia. Alah, dulu kan itu kesalahan. Lagian airnya juga nggak dalam kok. Radit mengelak tidak mau disalahkan. Adeh, dasar tukang les, timbal Wati. Bunyi sebuah ponsel membuat mereka mengalihkan atensi ke arah Mela yang sudah menggeser ikon telepon berwarna hijau. Iya, assalamualaikum mak. Semuanya terdiam, membiarkan. Mela menikmati waktunya untuk berkomunikasi dengan orang tua yang berada di desa. Tidak ingin membuat gaduh dan juga mengganggu,
Mereka paham, anak perantau seperti Mela pasti butuh ketenangan untuk melepas rindu dengan keluarganya. Oh gitu ya? Ya udah Mak, Mela usahakan. Mak juga hati-hati ya, salam buat Bapak, ujar Mela mengakhiri panggilannya. Wajah wanita berambut pendek tersebut langsung murung. Kenapa Mel? Kok murung gitu? Tanya Nesa seraya mendekat. Kayaknya aku gak bisa ikut kalian ke tempat selanjutnya deh. Aku harus pulang ke desa, bapak aku sakit parah. Jelas Mela dengan mata berkaca-kaca, suaranya terdengar parau. Memangnya bapakmu sakit apa Mel? Tanya Riko. Kata dokter di desaku itu penyumbatan lambung, tapi makin hari bukannya sembuh malah makin parah. Terus perut bapakku jadi buncit kayak orang hamil. Jadi sekarang mama aku juga kesusahan di rumah merawat bapak sendirian, ujar Mela menjelaskan. Kalau begitu kenapa kita nggak ke desanya Mela aja? Di sana banyak tempat yang mengasihkan kok. Sekalian kita kunjungi keluarganya Mela. Pada setuju nggak? Usul Nesa sembari meminta jawaban ke semua temannya. Nah setuju tuh, kan kita lama nggak kesana. Timbal Radit tanpa pikir panjang. Bayangan laut yang indah musnah sudah dalam pikirannya, berganti suasana desa yang sejuk dan indah. Gak usah lah, aku gak mau ngerepotin kalian. Kalian juga harus nulis skripsi lanjutan kan? Tolak Mela dengan sopan. Namun tolakan Mela tidak digubris. Teman-temannya tetap kekeh untuk datang ke desa tempat orang tua Mela tinggal. Ia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia sangat bersyukur bisa mempunyai teman seperti mereka yang selalu ada saat salah satu di antaranya mengalami musibah. Makasih untuk semuanya, kalian emang yang terbaik, seru Mela yang mulai menunjukkan senyuman di wajah cantiknya kembali. Kalau begitu, sudah ditetapkan, besok kita semua meluncur ke desa tempat tinggal Mela. Oke, Nesa sangat bersemangat. Oke, saut mereka semua. Keesokan harinya mereka melakukan perjalanan ke desa di mana orang tua Mela tinggal. Tempat Mela kecil itu benar-benar masih begitu asri. Ramah-ramah penduduk menyambut kedatangan Riko dan juga kawan-kawan. Dengan wajah berseri, keenam orang itu menuju tempat tinggal Mela. Sesamanya di sana, seorang wanita parubaya yang gemar memakai daster sudah menyambut mereka. Kalian sudah sampai ternyata? Ayo masuk. Mama kangen sama kalian semua. Sambut wanita berkerudung itu menyuruh mereka semua masuk. Assalamualaikum, ucap mereka sebelum masuk ke rumah joglo yang dicat berwarna biru itu. Waalaikumsalam, sahut wanita berkerudung membalas salam mereka. Mama, seru Mela dan langsung memeluk wanita yang sudah melahirkannya itu dan dibalas tidak kalah erat oleh sang mama. Rindu yang memenuhi rongga kami mulai terkikis dengan pertemuan. Kamu tambah gemuk Mel, apa teman-temanmu memberi makan yang banyak ya? Tanya wanita itu yang biasa dipanggil Maktum. Iya Maktum, Mela itu doyan makan sama tidur, pasti gemuk dia, ejek Radit. Disertai tawa mewarnai ruang tamu kediaman Mela. Candaan mereka terhenti ketika berjalan masuk ke kamar milik ayahnya Mela yang biasa mereka panggil Pak No. Asap hitam sudah mengelilingi atap kamar tersebut. Seorang pria yang sedang terbaring lemah di kasur dan perutnya buncit seperti orang hamil 9 bulan. Riko mendekati pria itu dan memegang perutnya. Mendadak dua tangan yang kukunya sangat tajam langsung mencakar tangan Riko. Ia tersentak. Astagfirullah, ucapnya seraya menarik tangannya kembali. Ada apa Rik? Nesa berjalan mendekat. Pria itu menggeleng dan masih menatap ke perut Pak No. Namun tangan yang dilihat tadi sudah lenyap. Maktum, sudah berapa lama Pak No menderita sakit seperti ini? Tanya Riko. Sudah 3 bulan Nak. Dulu perutnya tidak sebesar ini, tapi selama sebulan lalu hingga sekarang, entah kenapa perutnya makin lama makin membesar. Jelas Tum dengan lirih. Ulu hatinya terasa sakit melihat keadaan suaminya. Kasihan Pak No, pasti sangat sakit sekali. Timbal Wati ikut iba. Bapak yang kuat ya. Mela sudah pulang sekarang buat jagain bapak.
Tangis Mela memecah melihat keadaan pria yang dulu selalu menggendongnya saat ia masih balita. "Yang sabar, Mel," ujar Ria sembari menepuk pundak Mela. Gadis itu turut merasakan kesedihan temannya. Tidak hanya Ria, yang lain pun juga merasakannya. "Maktum, apa pernah bawa orang pintar ke sini buat nengok Pak No?" tanya Riko lagi. "Nak, desa ini sangat terpencil, jarang ada orang pintar di sini," jawabnya. "Kalian semua tunggu di sini dulu ya. Aku mau keluar sebentar," pinta Riko seraya berjalan keluar. "Aku ikut, Rik." Nesa mengikuti pria itu, sedangkan Maktum dan juga Wati pergi ke dapur untuk mempersiapkan makanan. Riko berhenti berjalan, kemudian berdiri tepat di depan rumah Mela. Netranya melihat awan hitam bercampur petir mengelilingi atap rumah tersebut. "Rik, apa yang kamu lihat?" Nesa penasaran karena pria itu seperti melihat sesuatu. "Aku belum pernah melihat awan hitam yang mengelilingi rumah sebesar ini, Sa," jawabnya tanpa mengalihkan atensi. Wanita itu yang berada di sebelahnya menatap bingung. "Hah? Maksud kamu ada awan hitam di rumah Mela?" Riko mengangguk. "Berarti ini santet," cetus Nesa tanpa basa-basi. "Entah siapa yang begitu keji melakukan ini pada keluarganya Mela. Kita harus mencari tahu." Nesa mengangguk, menyetujui perkataan si pujaan hati. Riko dan juga Nesa pergi ke dapur untuk mengambil minum sendiri karena Maktum sedang sibuk memasak. Tiba-tiba bau busuk, kemudian langsung mampir ke hidungnya Riko. Ia juga bisa melihat bahwa Wati sedang menyendok belatung dan ingin memakannya. "Wati, berhenti!" bentaknya mengagetkan temannya itu. "Apaan sih teriak-teriak?" bantah Wati kaget dan menumbahkan sesendok sup yang ia pegang itu. Riko bergegas mengumpulkan mereka semua, bertanya kepada Mela adakah pohon kelor di sekitar rumahnya. Mela langsung bilang di rumah tetangganya mungkin ada. Riko menyuruh Mela untuk memetik beberapa daun kelor untuknya. Entah untuk apa sebenarnya, namun Mela tetap menurutinya. "Mau buat apaan, Rik? Emang ada yang pakai susuk ya?" Seletuk Radit yang tahu bahwa daun kelor bisa digunakan untuk merontokkan susuk. "Entar kamu bakal tahu," jawabnya. Mela kembali dengan membawa beberapa daun kelor yang diminta Riko tadi. Pria itu bergegas kembali mengambil segelas air, kemudian mencelupkan daun kelor itu sembari membaca doa-doa. Lalu beberapa saat kemudian ia mengoleskan daun itu ke mata teman-temannya. Belum sempat mereka membuka mata, bau busuk langsung tercium ke hidung mereka semua. Saat beberapa pasang mata telah terbuka, dapur itu sudah dikelilingi belatung, ulat, serangga, dan hewan-hewan kecil lainnya yang membuat mereka terpekik kaget dan bergidik ngeri. "Ih, apa-apaan nih?" ucap pria yang emang jijik dengan hewan berbentuk ulat itu. "Kenapa semuanya jadi belatung? Kerjaan siapa ini?" tanya Radit sambil menutup hidungnya. "Astagfirullah, kenapa rumahku jadi seperti ini?" ujar Mela masih kaget dan ingin menangis. "Kamu yang tenang, Mel. Kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya," tutur Riko seraya menepuk bahunya Mela. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya, teman-teman, yaitu part yang merupakan cerita kelanjutan dari cerita ini. Jadi masing-masing part itu ceritanya akan berbeda-beda ya teman-teman, karena ini merupakan petualangan dari Riko dan juga teman-temannya yang menangani beberapa kasus yang berbeda-beda. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, saya akan bawakan di part yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang sudah memperhatikan. Dan mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.